Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi rasulillahi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bisa melanjutkan kembali pembahasan kita, yaitu pembahasan tentang manajemen pelatihan dakwah. Dan pada kesempatan kali ini kita sudah memasuki sesi yang ke-6 ya, atau pertemuan yang ke-6, dan kita akan membahas tentang pengawasan pelatihan dakwah. Ya, dalam pembahasan kita tentang pengawasan pelatihan dakwah ini memang pembahasan yang dilakukan ya setelah kita membahas tentang perencanaan pelatihan dakwah, kemudian juga pengorganisasian pelatihan dakwah, dan juga pelaksanaan pelatihan dakwah. Nah, ketika pelaksanaan pelatihan dakwah inilah maka ada yang namanya pengawasan pelatihan dakwah. Apa tujuan dari pengawasan pelatihan dakwah? Ya, tujuan dari pengawasan pelatihan dakwah ini agar proses pelaksanaan pelatihan dakwah ini sesuai dengan perencanaan yang telah ditentukan. Ya, sesuai dengan perencanaan yang telah ditentukan. Nah, itu pengawasan pelatihan dakwah. Nah, di dalam pengawasan pelatihan dakwah ini ada beberapa hal yang akan kita bahas. Yang pertama nanti proses pengawasan pelatihan dakwah. Yang kedua langkah-langkah pengambilan keputusan untuk tindakan korektif. Dan yang ketiga adalah pengawasan yang efektif. Ya, kita masuk pada pembahasan yang pertama, yaitu proses pengawasan pelatihan dakwah. Ya. Nah, proses pengawasan pelatihan dakwah. Nah, pengawasan dalam pelatihan merupakan rangkaian dari perencanaan dan pelaksanaan ya. Karena memang dalam proses pengawasan ini ya dilaksanakan setelah adanya perencanaan dan pelaksanaan ya. Pelaksanaan pelatihan dakwah tersebut ya. Kemudian dalam proses pelaksanaan inilah kita melakukan pengawasan ya. Nah, pengawasan ini ya, pengawasan pelatihan dakwah ini dilakukan ini untuk melihat sejauh mana kesesuaian perencanaan dengan jalannya pelaksanaan pelatihan ya. Ini saya ulangi lagi bahwasanya pengawasan ini dilakukan untuk melihat sejauh mana ya kesesuaian antara perencanaan dengan jalannya pelaksanaan pelatihan tersebut yaitu. Nah, maka dalam proses pengawasan ya pelatihan dakwah ini ada 3 tahapan yang harus dipahami ya, yang harus dilakukan, yaitu apa? Yang pertama adalah menetapkan standar ya, standar dalam proses pelatihan tersebut. Kemudian pengukuran dan menentukan kesenjangan. Nah, ketika pengawasan, ketika kita sudah ada standar dalam pelaksanaannya ya, atau sesuai dengan perencanaan yang ditentukan ya, kemudian kita bisa mengukur ya. Dalam proses pengawasan itu kita harus bisa mengukur kesesuaian antara standar dan pelaksanaannya tersebut ya. Standar pelaksanaan pelatihan dan proses pelatihan itu sendiri, apakah sudah sesuai dengan standarnya atau belum. Nah, baru nanti kita akan bisa menentukan, menilai apakah pelatihan itu ada kesenjangan atau tidak, ataukah sudah sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Kalau sudah sesuai berarti kan tidak ada korektif begitu kan ya. Tetapi kalau memang ada kesenjangan, maka harus ada tindakan korektif atau tindakan selanjutnya kan begitu. Lalu bagaimana langkah-langkahnya? Ya, langkah-langkah pengambilan keputusan untuk tindakan korektif ini. Ya. Yang pertama, di dalam langkah-langkah pengambilan keputusan untuk tindakan korektif ini adalah yang pertama mengetahui hakikat dari masalah yang dihadapi. Ya, kemudian kita mampu mendefinisikannya secara tepat. Sehingga karena masalahnya kita sudah temukan, maka akan mudah dalam langkah selanjutnya. Kemudian yang kedua, ya, itu adalah kita mengumpulkan fakta-fakta, data-data yang relevan terkait dengan kesenjangan yang terjadi sebagai bukti bahwa ini ada kesenjangan. Kemudian yang ketiga, mengolah data, fakta-fakta tersebut. Ya, baru yang keempat, kita menentukan beberapa alternatif yang mungkin ditempuh sebagai tindakan korektif agar
pelaksanaan pelatihan itu sesuai dengan standar yang telah ditetapkan, sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan. Nah, itu. Kemudian yang selanjutnya adalah kita berusaha untuk memilih, ya. Yang kelima adalah memilih cara pemecahan dari alternatif yang mungkin ditempuh. Kita sediakan beberapa alternatif, ya, supaya nanti pelaksana, ya, panitia pelaksana pun bisa memilih, ya, kemudian juga bisa melanjutkan pelatihan ini dengan baik, ya, tanpa ada beban apapun. Kemudian juga kita harus, yang keenam adalah memutuskan tindakan-tindakan korektif yang terbaik, ya, agar proses pelatihan dakwah yang kita lakukan dapat mencapai tujuan yang ditentukan dan sesuai dengan perencanaan yang sudah direncanakan sebelumnya. Nah, baru kemudian, ya, kita menilai hasil-hasil yang diperoleh sebagai hasil dari tindakan korektif yang telah diambil, ya. Nah, itu. Nah, selanjutnya bagaimana supaya proses pelaksanaan pengawasan ini menjadi pengawasan yang efektif? Maka pengawasan yang efektif ini sebaiknya kita melakukan pengawasan sebaiknya secara fleksibel, sesuai dengan keperluan situasi dan kondisi, di mana tindakan korektif harus diambil. Fleksibel saja, jangan muluk-muluk, jangan dibuat-buat dan sebagainya. Fleksibel sesuai dengan situasi dan kondisi. Karena pengawasan ini bisa memiliki implikasi pada emosional dan motivasional yang berkaitan dengan fungsional dan disfungsional. Nah, itu, ya, harus fleksibel saja, ya. Kemudian dalam pengawasan yang efektif, ya, ini pengawasan yang telah kita lakukan dari awal, ya, kemudian kita sudah melakukan tindakan untuk korektif, ya, maka dengan begitu pengawasan hendaknya mengacu kepada tindakan perbaikan, ya. Itu yang harus, pengawasan itu hendaknya mengacu kepada tindakan perbaikan yang senantiasa membangkitkan motivasi, semangat, ya, semangat, ya. Nah, tidak hanya mengungkap penyimpangan dari standar yang telah ditetapkan, tetapi juga menyediakan alternatif perbaikannya dan menentukan langkah-langkah strategi perbaikan. Nah, itu pembahasan kita terkait dengan pengawasan pelatihan dakwah, ya. Bisa kita simpulkan bahwasanya dalam pengawasan pelatihan dakwah ini tujuannya adalah agar pelaksanaan proses pelatihan ini, ya, sesuai dengan yang telah diperencanakan, tidak ada penyimpangan. Ya, kalau ada penyimpangan harus ada tindakan korektif, bukan hanya menilai kelemahan-kelemahan, tapi harus mampu menjadikan alternatif dan menjadikan pelatihan ini menjadi pelatihan yang efektif. Begitu, demikian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kita lanjutkan nanti di sesi tanya jawab. Saya akhiri dulu, ya, saya tutup dulu, nanti baru kita lanjutkan tanya jawab. Saya akhiri dulu, kurang lebih mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.